Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apua. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya ingin sharing mengenai kelanjutan dari gara-gara urusan yang WhatsApp, katanya datanya mau dibaca sama Facebook, kemudian lebih banyak pihak ya. Yang saya lihat bahwa urusannya adalah bukan mempermasalahkan konten itu lagi, tetapi mulai sekedar langsung very short gitu loh. Dia bikin shortcut untuk bilang yuk keluar dari WhatsApp aja, kita pindahnya langsung spesifik pada ngomong aja, yuk pindahnya ke Signal, semuanya pindah ke Signal. Wah, rame ada tulisannya kayak gitu ya. Nah, kemudian saya ingin membuka pemikiran Anda biar kita lebih clear, maukah kita pindah ke Signal apa enggak, apa sih untung ruginya ya. Saya nggak menutup dia Anda untuk jangan pindah. Saya pakai Signal juga kok, ada. Kemudian saya pakai Telegram, pakai juga udah lama juga gitu kan. Nah, kemudian sekarang saya mau membuka pikiran Anda, kira-kira mau terpancing sama isu-isu orang yang mengajakin pindah di sini apa enggak gitu. Saya lihat isu untuk pindah ke Signal ada faktor teknis, ada faktor bisnis, ada faktor community. Ya, faktor teknis dulu. Yang namanya Signal itu buatan Brian Acton. Brian Acton itu adalah dulu yang membuat WhatsApp. Tahun 2017 saat WhatsApp itu sudah mulai dibeli sama dibeli sama Facebooknya, malah udah lebih lama. WhatsAppnya itu 2014 dibeli sama Facebook ya. Kemudian tahun 2017 Facebook berencana untuk melakukan monetizing terhadap WhatsApp. Brian Acton nggak setuju. Dimonetize itu berarti mau coba dibikin jadi duit ya. Bukan dikutip benar-benar harus minta pembayaran, tapi mau dicoba upaya monetizing. Brian Acton nggak setuju, kemudian dia keluar, pecahlah dia sama si Facebook ya. Nah, setelah 1-2 tahun berikutnya dia membuat Signal ya. Gayanya, ceritanya dia bilang, oh ini masih sama kayak WhatsApp and so on ya. Apakah secara teknis itu akan lebih baik? Enggak, karena orangnya otaknya sama, itu juga. Dia akan mencoba bikin yang namanya Messenger, adalah gayanya sama. Kalau Anda punya 3 mobil yang prime, misalnya Anda punya Mercedes, Anda punya BMW sama Audi. BMW ya, jangan ngomong BMW, Audi, bukan ngomongnya Audi gitu loh. Ini bahasa Jerman semua gitu, Mercedes gitu loh. Itu juga bukan Mercedes, Mercedes gitu ya. Nah, apa jadi ngomong ngaco. Nah, dari 3 layanan di sini yang namanya mobil, semuanya kan gaya mobil sama ya. Satu mobil yang lainnya sama. Gaya beloknya begini, nggak ada yang kalau belok yang satu diputar gini, atau yang satu beloknya kalau gini, nggak ada juga. Rem, pedalnya, semuanya pedal adalah begini, nggak ada yang pedalnya jadi nyamping misalnya kayak gini. Enggak, ya kan. Nah, kemudian sekarang speedometer semuanya dari kiri ke kanan, nggak ada yang dari kanan ke kiri. Gitu, emangnya buatan Arab. Ya kan. Kemudian sekarang segala kontrol-kontrolnya semuanya, hampir semuanya sama. Kenapa? Dibuat secara umum agar lancar digunakan manusia. Oke? Nah, tetapi di dunia digital, kalau untuk melakukan hal yang sama juga dengan yang sebelumnya, kalau itu sudah ada patennya, maka dia harus membayar paten itu, gitu loh. Nah, berbagai paten yang sudah ada di WhatsApp itu juga sebetulnya merupakan paten-paten yang orang-orang yang lainnya lagi, gitu. Sekarang kalau si Brian Acton bikin yang Signal dan kemudian dia mau miripin sama WhatsApp, nggak bisa. Udah ada terkait paten, dia harus bayar patennya, royaltinya, atau dia bikin yang baru. Bikin yang baru nggak selalu bisa lebih baik, jadinya ya kayak biasa-biasa aja. Sudah saya lihat ya, wah Signal ya gitu-gitu aja gitu loh. Dan nggak harus ada yang spesial. Misalnya mau dibilang, oh ada yang paling spesial. Yang spesialnya apa? Katanya kalau mengirim data multimedia, itu secara periode tertentu itu nanti datanya akan hilang dengan sendirinya. Jadi dikasih batas waktu otomatis. Ya, namanya multimedia itu 5 hal. Ya, teks, animasi, grafik, audio, video gitu loh. TAGAF singkatannya. Ada tulisannya nih gitu ya. Nah, sekarang kemudian kalau umpamanya konten itu bisa dibikin agak otomatis terhapus, tinggal kepentingannya kita, apakah kita membutuhkan hal itu atau tidak. Bagi orang-orang yang memang untuk komunikasi secret, dia bisa. Tapi bagi komunikasi yang biasa, kalau sudah terkirim ya sudah. Saya nggak malu-malu kok, itu bukan sesuatu hal yang memalukan ataupun yang secret apa gimana, biarin aja orang mau lihat terus. Kan ada yang kayak gitu. Dan kemudian mungkin ada orang yang juga malah kesalahan, oh dia terlanjur mengirim, ya udah dia bosnya membutuhkan di situ. Yang dia butuhkan bukan secara periode panjang, tetapi pengen segera dihapus. Soal penghapusan konten, di WhatsApp juga udah ada, cuma dibatasin 1 jam. Ya, di Telegram dia bisa menghapus konten juga dan message kita, bahkan setelah beberapa hari kita kirim pun sekalipun, kita bisa clear konten kita dengan lawan bicara kita, jadi dia tidak bisa simpan lagi informasi yang sudah kita kirim. Nah, ini kalau untuk transaksi digital ataupun transaksi yang membutuhkan faktor hukum, ya
kemampuan untuk menghapus apa yang sudah dikirim itu bisa berbahaya, karena nanti seseorang si pengirim bisa merasa tidak ngaku, enggak, saya nggak ngaku pernah lakukan itu, ini di message saya kosong karena sudah dia hapus gitu loh. Jadi kita harus berpikir unda-undi kira-kira kepentingannya apa nih orang melakukan itu. Jadi di sini sudah ada variasi-variasi antara pro and kontras, kemudian advantage dan disadvantage-nya ya. Nah, selain dari itu kita harus berpikir bahwa mau apapun yang Anda gunakan, mau WhatsApp, Telegram, atau Signal, kalau Anda sudah misal mengirim kepada saya konten-konten tadi multimedia, saya lakukan sesuatu, cek like, maupun Anda sudah mencoba delete for everyone, di saya masih ada. Di Telegram juga kayak gitu, di Signal juga saya bisa lakukan kayak gitu. I guarantee, coba aja tes, ujalah ke saya bisa lakukan itu. Setelah saya lihat ya, ada filenya ya, jangan kemudian sebelum lihat Anda udah hapus, ya hilang. Nah, tetapi maaf, saya nggak bisa sharing kepada Anda bagaimana apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena ini bisa berbahaya bagi orang-orang yang nanti nggak sengaja sudah mengirim sesuatu, kemudian dia mau mencoba menghapus, tetapi datanya masih ada karena Anda menggunakan cara saya untuk menyimpan itu terus. Berarti kasihan si pengirim gitu loh, dia nggak mampu bisa menghapus ya. Sorry, saya nggak bisa sharing di sini karena ini adalah sesuatu ya, saya anggap satu langkah-langkah yang kadang apakah itu baik untuk disebarkan atau enggak ya, saya juga harus berpikir. Tapi yang bisa melakukan hal ini yang akan mikir, oh iya sama kok, please nggak usah di-sharing, karena kita tahu ini nggak terlalu menjadi lebih yang baik. Berapa menit? Udah 6 menit. Oke. Ya. Nah, jadi fitur itu yang dibilang kelebihannya di Signal, nggak ada kelebihan. Nah, di sisi lain sekarang, dari faktor teknis, yang namanya layanan itu dia harus ada layanan front end, aplikasi depannya, layanan back end, aplikasi yang di servernya, layanan infrastructure, kemudian research and development, ada yang bagian application development, test desk, bagian testingnya, ada yang bagian administrasinya, bagian marketingnya, bagian ini, itu manajemennya, kepegawaian, dan lain sebagainya. Butuh banyak sekali. Kayak di WhatsApp, dan karena udah digabung sama Facebook, oh karyawannya banyak banget yang untuk menangani ini, maka itu lancar saja. Nah, kalau di Signal, karyawannya baru sekarang 3 orang. Kemudian akan dikembangkan, ini menjadi 20 orang. 20 orang yang bukan very the best yang dari mana-mana ya, siapa aja baru yang mau bekerja di Signal. Belum tentu hasil hijack dari yang di WhatsApp atau apa-apa loh, belum ketahuan ya. Nah, dengan karyawan yang terbatas dan kemudian jumlah investasi yang terbatas, berarti juga belum gede-gede amat yang dari sini. Ada kemungkinan nanti terjadi problem, kemudian hang lah atau apa, and so on. WhatsApp sebelum dulu diberi sama Facebook, ingat-ingat yang pakai WhatsApp dari awal. Betul, ingat kayak apa yang saya alami. Kadang tahu-tahu ya hilang lah, nggak ada koneksinya, kemudian down beberapa jam gitu kan, ngalami kan gitu loh. Nah, itu juga akan terjadi nanti semua layanan baru. Saya nggak ngomong hanya Signal, any new services selalu akan mengalami kendala-kendala yang kayak gitu. Tapi saat sudah mulai semakin matang, maka hal-hal itu sudah mulai bisa diantisipasi, ditangani gitu loh. Ya. Nah, kemudian sekarang lastly, secara komunitas. Komunitas di sini, kalau orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan WhatsApp, kemudian dia tidak mau pindah ke Signal, berarti apa? Dia akan tetap di WhatsApp. Nah, orang-orang yang pernah saya lihat dia kontak-kontak yang ini, ya sharing untuk pindah ke Signal, saya cek secara japri pribadi. Anda mau pindah? Enggak juga. Lah, kemudian Anda sharing yang kayak gini ya, karena ini saya dapat dari mana-mana. Loh, jangan dong. Berpikir kalau Anda mengajak pindah, berarti Anda berpikiran untuk pindah. Jangan Anda mengajak orang pindah, Anda sendiri enggak. Gitu loh, be consistent. Jadi ternyata orang-orang hanya rame aja, bikin rame, yo pindah-pindah. Ternyata dia masih tetap di WhatsApp. Kenapa? Kebutuhannya banyak teman-teman di WhatsApp. Begitu pula ada yang layanan menjelek-jelekan WhatsApp. Saya bilang nanti Anda akan delete. Enggak, akan tetap. Jadi yang pindah bilang mau pindah, ternyata nggak pindah. Yang bilang nggak bagus, ini nggak setuju, tapi ternyata masih mau pakai terus. So what? Ya, unfair. Kita harus lihat sejauh masih kebutuhannya ada yang kayak gini, dan kemudian memang layanan juga kita nggak dirugikan secara signifikan. Ya, jangan membuat isu-isu dan kemudian mengajak pindah, membuat heboh. Sehingga masyarakat itu jadi bingung, kasihan dong orang Indonesia. Ya, apalagi dia mesti menginstal lagi aplikasi yang lain di dalam gadgetnya, sementara gadgetnya sudah penuh. Gitu loh, kan semakin beban berat. Kembali urusan community, pada saat seseorang itu umpamanya Anda menggunakan WhatsApp, kemudian diajak pindah pakai di Signal, apakah di Signal Anda menjadi orang yang baru? Enggak, tetap orangnya gitu-gitu aja. Nah, kalau sudah ada Anda yang memang ngobrol, sudah biasa ngobrol yang di WhatsApp-nya, kenapa Anda harus pindah, harus menggunakan yang layanan yang lain? Bisa ngobrol aja di WhatsApp. Kalau Anda sudah menggunakan Telegram, ya sudah aja tetap ngobrol di Telegram. Kenapa harus juga menggunakan pindah layanan yang lain? Ketemunya itu aja.
Ya, seseorang yang di layanan WhatsApp dia ada seseorang yang baik, bukan berarti nanti di Telegram dia menjadi orang yang jahat, kemudian di Signal dia menjadi orang yang porno misalnya. Kayak Abah kan porno banget. Nah, kalau umpamanya di situ enggak lah. Saya adalah saya, ya, you are what you are wherever you are, berarti juga nanti mau di layanan Anda apapun, dalam hal ini adalah Anda di WhatsApp ya, Anda yang sama akan ketemu saya yang sama juga untuk di Telegram, di Signal dan di yang lain-lainnya, Instagram dan lain sebagainya. Saya akan konsisten seperti saya apa adanya. Jadi Anda juga begitu ya, Anda yang masih banyak yang pakai Facebook juga kok, ketemunya kita orang yang sama ya, gaya berbicara juga sama, konten yang mau dibagi juga sama. Malah kadang double-double seseorang yang dia punya beberapa aplikasi, dia punya konten, wah video bagusnya atau gambar bagus, dia edarin di Facebook, di WhatsApp, di mana dia kirim. Kita menerima konten yang sama di berbagai platform, ongkos kita banyak karena kebuang kuota semua di berbagai ini gitu. Apalagi ada seseorang ikut beberapa grup yang sesama ini juga ikut beberapa grup. Yang satu ini mengirim di beberapa grup. Ya, berarti kontennya Anda menerima beberapa konten yang sama, atau konten yang sama di beberapa grup. Kos Anda juga banyak, ya kan? Tapi itu adalah konsekuensi berinteraksi secara sosial media. Memang normalnya begitu. Nah, kalau Anda mau memperparah lagi, ikut lagi sosial media yang lain tambah banyak. Akhirnya Anda juga apa, pas suatu saat Anda pas bingung, ini saya pernah sharing di mana ya, nggak tahu pernah. Wong di grup aja kita bingung. Saya pernah sharingnya tapi di grup yang mana, bingung. Apalagi kalau di berbagai platform yang berbeda, gitu loh. So, bottom line, ini udah 11 menit, maaf lebih dari 10 menit dikit. Jadi yang harus kita lakukan, pikirkan, ternyata yang mengajak Anda pindah juga dia tidak pindah, dan kemudian yang dibilang ini bermasalah, ternyata juga tidak bermasalah. Layanan yang dibilang mengerikan juga ternyata nggak ngeri. Tetapi saya tidak nakut-nakuti bahwa jangan berpindah, ya. Hanya saya bilang, coba be wise. Ya, dan kemudian kalau Anda tidak pindah, jangan menghantui orang-orang dan kemudian mengajak-ajak orang pindah. Karena kan Anda menjemuruskan orang, sementara Anda sendiri masih nyaman dengan apa yang ada sekarang. Itu aja pesan saya, moga amanah, moga bermanfaat, moga memberikan hal yang lebih baik bagi Indonesia dan memajukan bangsa kita, mengakarkan kebersamaan Indonesia. Mohon maaf ada kata-kata yang salah, mohon maaf ada penyampaian yang mungkin kurang tepat ataupun apa, silahkan saya diberikan feedback. Insya Allah saya bisa memberikan lakukan menjadi orang yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwah mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.